Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Tuljana, NPM 2217010141. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Gambaran Klinis Pasien Glaukoma Neovaskular. Nah, jadi glaukoma neovaskular itu apa sih? Oke, pertama kita bahas dulu ya tentang glaukoma. Nah, jadi glaukoma itu adalah penyakit mata kronis yang menyebabkan kerusakan saraf optik, di mana ditandai dengan penyempitan lapangan pandang secara bertahap. Salah satunya, salah satu bentuk glaukoma yang serius adalah glaukoma neovaskular. Nah, lanjut kita ke glaukoma neovaskular. Jadi, apa sih glaukoma neovaskular itu? Jadi, glaukoma neovaskular itu adalah glaukoma sekunder yang diakibatkan oleh neovaskularisasi yang timbul karena respon iskemia retina, seperti pada kasus diabetes, trombosis vena retina, atau penyakit vaskular okular lainnya. Jadi, intinya NVD ini adalah terjadinya timbulnya pembuluh darah mata baru yang timbul di mata tapi tidak sesuai dengan pertumbuhan yang normal. Jadi dia NVG ini adalah pembuluh darah mata yang tumbuh yang tidak normal. Nah, jadi kondisi ini tuh sangat agresif dan jika tidak ditangani itu bisa merujung pada kebutaan yang permanen karena si glaukoma neovaskular ini merupakan tingkat kedua kebutaan mata di seluruh dunia. Nah, jadi mata ini adalah organ penglihatan yang menerima cahaya dan memfokuskan cahayanya ke retina. Lalu retina berisi sel-sel khusus untuk memproses cahaya menjadi sinyal listrik ke otak via saraf optik. Lalu di mata tersebut memiliki TIO atau disebut juga dengan tekanan intraokular, di mana tekanan intraokular ini berkisar maksimum yaitu 24 mm 24 mm Hg. Nah, bila tekanan ini meningkat dan tidak diobati, itu dapat merusak saraf optik. Nah, jadi glaukoma ini adalah kelompok neuropati optik progresif yang ditandai dengan kerusakan saraf optik, kehilangan lapangan pandang, dan sering dikaitkan dengan peningkatan TIO. Nah, jadi glaukoma ini juga dibagi menjadi dua, ada sekunder dan primer, di mana primer ini adalah glaukoma yang tanpa sebab yang jelas, sedangkan sekunder ini adalah akibat penyakit lain seperti neovaskularisasi inilah atau neovaskular ini. Nah, jadi untuk glaukoma neovaskular ini ditandai dengan pembentukan pembuluh darah mata baru pada iris atau kita sebut juga dengan rubeosis iridis dan sudut bilik mata anterior. Nah, jadi glaukoma neovaskular ini disebabkan oleh iskemia retina kronis dan sering terjadi pada DM dan oklusi vena retina. Apa saja sih gejala yang muncul? Nah, sebenarnya gejala neovaskular ini tidak spesifik dan sering menyerupai penyakit mata pada umumnya. Jadi, apa saja? Yang pertama itu mata merah, nyeri hebat pada mata, penurunan tajam penglihatan secara progresif, fotofobia, atau silau yang berlebihan. Terus ada tekanan bola mata yang sangat tinggi, atau kita sebut juga dengan TIO yang tinggi. Terus bisa terasa seperti bola mata itu ingin keluar karena nyeri yang sangat berlebihan. Nah, apa aja sih tahap lanjut dari gejalanya? Pertama, itu ada kornea menjadi keruh, terus adanya tekanan intraokular yang tidak responsif, terus timbul komplikasi berat seperti udem, terus ada iskemia yang lebih lanjut, bahkan terjadinya kebutaan total. Nah, pengobatan bisa berakhir pada tindakan paliatif seperti enukleasi. Jadi, enukleasi ini adalah pengangkatan bola mata yaitu akibat dari nyeri yang tidak tertangani oleh obat-obatan maupun oleh tindakan lanjutan lainnya. Lalu ada faktor resiko. Apa saja sih faktor resiko dari glaukoma neovaskular ini? Nah, jadi
Faktor resiko ini meliputi beberapa. Yang pertama itu orang yang memiliki diabetes mellitus. Kenapa? Karena diabetes mellitus ini menyebabkan retinopati diabetik. Lalu ada hipertensi. Hipertensi juga merupakan kerusakan pembuluh darah, merupakan penyebab dari kerusakan pembuluh darah retina. Lalu ada juga usia lanjut. Terus ada riwayat penyakit vaskular retina seperti CRVO, terus juga ada riwayat operasi mata sebelumnya, karena itu dapat memicu peradangan kronis atau trauma. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya pertama adalah glaukoma itu adalah penyakit mata kronik progresif yang menyebabkan kerusakan saraf optik dan merupakan kebutaan nomor dua yang berada di dunia. Terus glaukoma neovaskular juga membentuk glaukoma sekunder yang sangat agresif dan berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Lalu, neovaskularisasi itu menyebabkan gangguan aliran cairan mata atau aqueous humor yang meningkatkan tekanan intraokular dan akhirnya merusak saraf optik. Lalu, glaukoma neovaskular ini sering berkaitan dengan penyakit sistemik seperti DM, hipertensi, serta memerlukan deteksi dini dan penanganan intensif untuk mencegah kebutaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.